free, young, wild, and free, nggak kayak gitu. Halo Hoster People, jadi kembali lagi di acara Rangers Talk episode keempat. Nah, di episode ini kita akan ngebahas salah satu topik yang masih relevan banget nih dengan kondisi pandemi, yaitu gimana sih caranya mengatur work-life balance di dalam startup. Tapi tentunya sebelum kita ngobrol, bahas-bahas topik itu, gimana kalau kita kenalan dulu nih ya satu sama lain biar lebih nyaman gitu ngobrolnya. Jadi di edisi kali ini ada saya, Aska, dari tim Culture and Employee Engagement. Kebetulan saya udah di Niaga Oster kira-kira sekitar 10 bulan sih gitu. Dan untuk Culture and Employee Engagement itu kita masuk tim people. Dan di sini ada dua teman saya lagi. Ada siapa nih? Perkenalkan, aku Maudi, aku dari tim Office Operation. Aku udah kerja di Niaga Oster 3,5 tahun. Luar biasa. Mantap. Oke, aku Ica dari tim People. Aku di Niaga Oster itu baru sekitar 7 bulan gitu. Oke. Jadi yang paling senior ada Mamodi ya? Benar. Suhu kita gitu. Oke. Nah, jadi ngomongin pandemi nih teman-teman. Kita kan udah hampir jalan 2 tahun ya pandemi ini. Iya. Terus juga dari awal ada yang masih WFO, ada juga yang langsung full WFH gitu. Nah, kantor kita nih kebetulan salah satu kantor yang bisa memberikan ini ya, kesempatan untuk full remote working nih, 100% WFH gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri nih sebagai host rangers gitu ya, gimana sih perasaannya bisa kerja 100% dari rumah gitu? Siapa nih yang mau jawab dulu? Oh, saya. Oke, thank you pertanyaannya Mbak Aska. Jadi kalau menurut aku, kalau dapat kesempatan untuk WFH itu adalah suatu benefit yang memang sangat bisa disyukuri gitu ya. Karena apa? Karena yang pertama, kalau kondisi pandemi gini, itu kan kita memang harus membatasi untuk kegiatan di luar rumah gitu kan ya. Jadi kan kita lebih safe kalau misalnya dalam rumah. Terus kemudian kita juga bisa lebih banyak waktu buat spend dengan keluarga. Kalau misalnya memang kita sudah berkeluarga. Dan kadang kalau di kantor itu suka ke distract juga kan gitu. Maksudnya ngobrol sama temen, akhirnya sampai lupa waktu gitu kan. Nah itu kalau kita di rumah itu bisa lebih fokus juga gitu. Tapi ya nggak dipungkiri bahwa panggilan kasur itu sangat menggoda gitu ya. Pengen rebahan mulu bawahannya kan kayak gitu-gitu gitu. Ya so far sih kalau menurutku ini adalah salah satu benefit yang memang sangat diuntungkan ya untuk di waktu-waktu pandemi seperti ini. Oke. Jadi tetap produktif gitu ya, iya, sekalipun WFH. Iya, kalau kamu di gimana nih? Kan dirimu sebenarnya masih WFO ya, salah satu host ranger yang WFO nih. Benar. Nah, sebenarnya kalau dari company itu kan emang kita tuh bebas mau kerja di mana aja. Kamu mau WFO, mau WFH boleh. Tapi kebetulan karena timku itu adalah yang ngurusin fasilitas kerja karyawan, jadi memang aku masih diharuskan datang ke kantor. Cuman bukan berarti aku nggak fleksibel juga. Aku boleh kerja di rumah, aku boleh kerja di kantor, aku boleh kerja di luar kota juga. Jadi sama sih kayak Mbak Ica gitu. Jadi itu salah satu benefit yang is a bless juga, soalnya kayak aku bebas aja gitu loh. Kalau misalnya aku bosan di rumah, aku bisa ke kantor. Aku bosan di kantor, aku bisa ke rumah. Aku bosan di Jogja, aku bisa ke luar kota juga gitu. Jadi walaupun role aku emang mengharuskan pekerjaanku untuk datang ke kantor, cuman nggak terus aku terkungkung harus ke kantor tiap hari kayak gitu. Jadi asik sih. Asik ya, jadi pada happy ya. Sama sih sebenarnya. Aku juga ngerasa sangat seneng gitu karena aku kan sebenarnya bukan asli Jogja ya, jadi bisa pulang kampung sesuka hati gitu, bisa kadang-kadang sebulan di rumah, sebulan kalau udah bosen bisa balik ke Jogja gitu, jadi rasanya bener-bener fleksibel sih gitu teman-teman. Oke, tadi kan udah denger ya dari jawaban kita semua, sebenarnya kita ngerasa sangat happy nih ketika bisa WFH 100%. Cuma kita kan pasti ngerti ya bahwa kalau WFH itu tantangannya pasti membalancekan nih antara kehidupan personal sama kerjaan. Nah, kita tuh ada satu artikel nih teman-teman tentang work-life balance nih di startup. Jadi potongannya tuh gini artikelnya. Work-life balance di startup yang menerapkan remote work itu hanya mitos. Karena konon employee-nya tuh akan terus diteror padahal kerjaan selama 24 jam meskipun ketika sedang ambil cuti gitu. Jadi
misalkan kita cuti tuh katanya masih diteror nih gitu, masih di calling atau di Slack gitu. Bahkan kadang-kadang tuh katanya performa tuh nggak dihargai, terus bisa-bisa juga lebih prone to burnout gitu. Jadi kadang-kadang bisa sampai stres. Nah, kalau di Niaga Hoster sendiri nih, menurut kalian itu mitos atau fakta sih work-life balance di kantor kita? Siapa nih yang mau jawab dulu? Kalau menurut aku, itu tuh sebenarnya tergantung dari perusahaannya ya. Perusahaannya tuh men-treat karyawannya seperti apa dan menerapkan WFH itu akan seperti apa gitu kan. Nah, aku bersyukurnya itu kalau di Niaga Hoster itu, kita tuh tetap dapat yang namanya itu freedom itu kan. Jadi kita bebas ngeset kita mau kerja dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Pokoknya itu sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan bahwa itu adalah 8 jam kerja gitu. Nah, even kalau misalnya kamu merasa bahwa 8 jam kerja itu terlalu lama tapi tugasmu sudah selesai gitu kan dan deadline-mu itu sudah oke gitu kan. Nggak apa-apa kok gitu kalau misalnya kita nggak harus yang 8 jam banget mantengin di depan komputer gitu kan. Itu it's okay buat buat Niaga Hoster karena ada salah satu culture bahwa freedom and responsibility, dimana kalau kita dikasih kebebasan itu kita tetap bertanggung jawab gitu kan atas apa yang sudah ditugaskan kepada kita gitu. Terus aku sukanya juga salah satunya di sini itu kita suka dapet kayak semacam surprise box gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba tuh dikirimin apa yang namanya booster gitu kan. Mungkin ini kayak semacam kayak nggak begitu meaningful gitu ya kalau buat kita, kayak apaan sih makanan atau apa gitu kan ya, bukan sesuatu yang kerasa banget kayak duit atau apa gitu kan ya, tapi itu tuh kayak bisa nge-boost kita gitu loh, kayak memunculkan rasa kebahagiaan, kayak ih lucu banget, seneng gitu kan, kayak perhatian, care sama karyawannya. Apalagi kalau misalnya kita itu habis dapet ini ya apa namanya project yang lumayan menguras fokus atau menguras tenaga dan energi gitu. Nah, kita suka dikirimin kayak gitu sih. Aku senangnya sih gitu kalau di Niaga Hoster. Bener. Kalau kamu di gimana? Menurutmu fakta atau mitos nih? Artikel itu tadi hoax. Hoax. Kominfo ya. Jadi menyambung jawaban dari Mbak Ica ya, mengenai tadi Mbak Ica mention bahwa emang ya kita sebagai host ranger di sini bersyukur sih, Niaga Hoster memberikan kita kebebasan dalam waktu kerja dan jam kerja, tempat kerja tuh kayak ya bebas lah, yang penting kerjaan selesai gitu. Terus habis itu nyambung ke salah satu value perusahaan kita, yaitu freedom and responsibility tadi. Nah, ngomongin tentang freedom and responsibility nih. Berat nih kayak. Berat. Enggak. Jadi mungkin orang-orang atau ya aku nggak tahu, mungkin hoster ranger sendiri atau hoster people di rumah. Jadi kayak mungkin menganggap freedom and responsibility itu lebih nge-highlight freedomnya. Padahal menurut aku freedom and responsibility itu bagaikan hak dan kewajiban. Benar. Ya, setuju banget. Hak dan kewajiban. Luar biasa. Jadi freedom itu adalah hak, responsibility adalah kewajiban. Kalau kita nggak melaksanakan kewajiban kita akan nggak mendapatkan hak. So, kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai host ranger atau sebagai kaum pekerja nih kan. Kaum pekerja kan emang harus kerja gitu kan. Udah korporat nggak? Udah korporat kan harus kerja kan gitu. Mau balance, mau nggak balance kan emang at the end of the day kita memang harus kerja kan. Yeah. Jadi kita lakukan responsibility kita. At the same time kita mendapatkan hak kita untuk freedom. Freedom mau kerja jam berapa aja, di mana aja. Terus habis itu terkait jam kerja 8 jam sehari itu tuh juga terserah kita sih juga ngesetnya gitu. Mau 8 jam itu kayak dari jam 9 sampai jam 12. Terus nanti jam 3 sampai jam 6. Lebih ke komunikasi nggak sih? Benar. Jadi kamu emang kamu nyamannya kerjanya jam berapa aja dan mengkomunikasikan itu ke tim atau ke manajer kamu lewat communication channel apapun yang emang sudah disepakati sama tim atau manajermu. Ya udah tinggal komunikasikan aja. Terus dari situ kan kita bisa menghargai juga. Oh emang jam kerjanya dia jam segini gitu. Setuju nggak? Setuju banget, karena emang itu yang kita alami ya selama ini kan. Misalkan kita cuti pun gitu, selama ini sih ya, so far leaderku tuh nggak pernah ngotak-ngatik aku gitu loh. Kayak kadang misalkan
aku mau uninstall Slack dulu tuh juga boleh gitu selama cuti gitu kan. Asalkan nanti kalau misalkan ada yang urgent itu bisa di call via WhatsApp gitu. Terus juga nggak pernah sih misalkan udah jam 9 malam gitu ya, terus emang itu udah jam selesai kita kerja gitu, terus ada sesuatu yang urgent, biasanya leader aku juga minta untuk kerjanya besok aja, nggak apa-apa, dia cuma ngupdate doang gitu. Dan menurutku juga nih teman-teman, sekalipun kantor kita tuh ya sudah memberikan ini apa namanya kebebasan nih, freedom and responsibility value kita, terus juga policy kita gitu, itu sangat mendukung work-life balance, tapi kadang-kadang juga kita sebagai host ranger, sebagai employee gitu, harus punya ini sih batasan gitu. Kalau misalkan sudah waktunya kita selesai kerja, ya udah selesai dulu gitu ya. Karena kadang-kadang apa namanya kita bebas nih mau kerja sampai jam berapa aja, itu tuh kita malah overwork gitu kadang-kadang kayak aku harus ngerjain yang ini dulu nih gitu. Jadi boundary dalam bekerja itu juga penting untuk menciptakan work life balance tadi gitu. Tapi aku jadi keinget ini loh, apa namanya? Quote dari Spider-Man. Ya. Luar biasa nggak sih? Amazing Spider-Man berarti, bener kan? Lanjut. Semua Spider-Man kayak gini. With a great powers comes with a great responsibility. Kayak gitu. Luar biasa. Rip Auntie Mary. Uncle Ben. Oh, nangis. Gitu sih. Jadi kayak ya itu tadi, kalau misalnya kita merasa bahwa kita mendapatkan tanggung jawab yang menurut kita kayak apaan sih tanggung jawabnya kok gede banget gitu. Oh, berarti kita memang mempunyai kekuatan yang besar karena kita sudah mampu untuk bertanggung jawab atas hal tersebut. Oke, tadi kan berarti kita udah sama-sama tahu ya sebenarnya gimana sih caranya biar bisa tetap maintaining work life balance tadi gitu. So far sih kita udah punya tips tersendiri gitu ya. Ada yang disiplin, terus ada yang harus menjaga boundary juga gitu. Tapi kalau dari pengalaman kalian nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan apa namanya orang-orang atau karyawan tuh sulit untuk bisa dapat work life balance itu gitu? Aku, oke. Aku terus ya kayaknya. Kalau menurut aku nih, menurut Allah, menurut Allah. Yang mana sih sudah. Yang membuat karyawan sulit mendapatkan work life balance itu adalah yang pertama dia belum bisa ngeset. Jadi kayak dia belum bisa ngeset fokusnya dia, jadwalnya dia, sama apa tes yang mau dikerjain dulu gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita terlalu banyak distraksi baik dari dalam diri kita ataupun dari orang luar gitu kan, itu jadinya kayak bakal bingung sendiri gitu loh, kayak itu tadi jatuh-jatuhnya nanti akan malah burn out, kayak merasa bahwa gila kerjaan gue banyak banget gitu kan, bikin anxiety ya. Iya, kayaknya gitu. Kalau tiap malam nggak bisa tidur gitu kan. Soalnya nggak ada yang sleepy call. Nah, jadi di situ kan kalau misalnya kita belum bisa mengeset itu gitu kan, itu nanti bakal malah jadi seakan-akan tadi kayak tugas kita kayak merasa banyak banget. Aku kok kayaknya nggak ada batasan sih antara personal life aku sama work life-ku gitu kan. Nah, jadi di sini adalah pentingnya bahwa kita harus bisa mengeset dalam diri kita sendiri itu kayak apa nih yang harus aku kerjain duluan misalnya kan kayak gitu. Terus aku harus bisa fokus gitu kan supaya aku tidak bisa diganggu. Jadi misalnya kalau misalnya kita tinggal di rumah, kita bilang ke orang rumah kayak aku mau kerja ya dari jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Jadi kalau bisa selama jam kerja itu memang tidak ada gangguan dari orang-orang sekitar misalnya kan gitu. Tapi kalau pas jam makan siang ya tetap makan siang gitu kan. Nah, terus sama satu lagi sebenarnya itu dari biasanya tuh dari kalau dari eksternal itu kan kebanyakan itu dapat dari leader atau atasan gitu kan. Kalau misalnya memang manajer atau leadernya itu kurang care, kurang perhatian kepada si karyawan tersebut gitu. Nah, si karyawan itu pasti akan merasakan hal-hal seperti itu kayak aku di-push terus sih gitu. Nah, mungkin alangkah baiknya kalau misalnya leader atau manajer itu sesekali kayak memperhatikan gitu kan ya keadaan gitu kan. Kayak di luar menanyakan progres pekerjaan, kita bisa pura-pura nanyain gimana kamu di sana, apa nama fasilitas kerjanya oke nggak, mejanya enak nggak, kursinya enak nggak, kayak gitu-gitu gitu. Jadi kayak ada kayak sentuhan empati di situ. Kayak ada sentuhan personalnya. Setuju. Gitu sih kalau menurut aku. Gitu. Gimana Mbak Modi? Silahkan tambah. Sama sih. Idem sih. Maksudnya pertama emang dari diri kita sendiri yang benar-benar harus tadi itu tertib,
dan disiplin gitu. Jadi misalnya nih udah tahu weekdays gitu kan, malah nongkrong sampai pagi hari gitu. Padahal misalnya kita ada meeting jam 9 kan, banderisnya nggak dari kita kan. Padahal udah jelas-jelas misalnya kita butuh tidur 9 jam atau 8 jam gitu. Tapi ya kitanya sendiri ngatur gitu. Nah, tapi selain itu balik lagi ke perusahaannya. Perusahaannya care nggak sama karyawannya? Perusahaannya itu care nggak kalau karyawan tuh punya kehidupan di luar pekerjaan itu gitu kan, sehingga daftarnya Ghoster enggak. Jadi itu maksudnya apa yang membuat sulit tuh ya itu sih balik lagi ke diri kita bikin boundaries dan gimana company itu care terhadap kehidupannya karyawan itu sendiri gitu kalau menurut aku. Oke, berarti ada 2 ya. Yang pertama pastinya dari kita sendiri nih, kita aware nggak sih kondisi kita seperti apa, kita aware nggak sih sebenarnya task kita tuh kayak gimana, terus kita bisa nggak fokus dan bikin strategi nih gitu ya, kayak jangan cuma kerja keras doang nih, tapi harus kerja cerdas kan sis, kayak apa namanya, kerja. iya gitu. Tapi kalau misalkan banyak nih, mana yang bisa dikerjain dulu, mana yang bisa minta support orang gitu kan. Dan yang kedua pastinya perusahaannya sendiri gitu. Kalau perusahaannya nggak punya policy yang fleksibel ya akan susah gitu. Makanya nih aku pengen tahu ya, kira-kira culture kerja di Nia Ghoster tuh apa aja sih yang bisa mendukung terciptanya work-life balance gitu. Oke. Apa nih, berat ya? Coba. Sebentar aku mikir dulu. Enggak. Kalau dari selain freedom and responsibility iya, deh. 10 itu ada courage and candidness Kak. Kenapa gitu. tuh? Apa tuh? Jadi kalau kita merasakan anxiety tadi gitu kan ya, ataupun uncomfortable gitu kan sama leader atau atasan kita gitu kan, kita bisa kok, maksudnya kita tetap bisa ngasih tahu ke tim people mungkin kan ya, kan biasanya kan kalau HR itu adalah melayani masyarakat kayak polisi gitu kan ya, jadi apapun keluh kesah itu kan akan kita terima gitu, akan kita tampung gitu kan, kita berikan solusi gitu. Nah kalau misalnya ada perasaan-perasaan seperti itu bisa kok kayak minta tolong ke bagian culture gitu, kayak Mas aku sebenarnya ada masalah misalnya gitu sama leaderku, even itu masalah dengan pasangan gitu kan ya, yang menyebabkan kita kayak jadi stres, jadi nggak bisa fokus gitu. Kita bisa kok tetap minta tolong ke HR atau ke bagian culture, ke departemen culture. Nanti kita akan berusaha untuk menyediakan istilahnya experience people atau psikolog gitu yang memang sudah di bidangnya gitu kan, untuk membantu men-treat kita supaya kita tuh bisa plong kayak gitu kan, supaya kita bisa meluapkan semua perasaan kita. Nanti mereka juga ngasih sugesti gitu sih. Gimana Mbak Modi? Apa ya, kalau aku sih culture di Nia Ghoster yang benar-benar aku rasain itu tuh mungkin nggak berpatokan pada culture tertentu atau value perusahaan tertentu ya, tapi yang aku rasain di Nia Ghoster tuh orang-orangnya compassion, mesti kayak bener-bener saling mengerti satu sama lain gitu loh, memahami bahwa balik lagi tadi itu perusahaan ini sangat memikirkan atau sangat memikirkan bahwa karyawan tuh memiliki kehidupan lain di luar pekerjaan gitu. Dan itu sih mungkin nyambung ke courage and candidness gitu. Contohnya seperti sistem kerjaku sama manajer aku. Jadi aku punya jam kerja sendiri, manajerku juga punya jam kerja sendiri. Jadi misalnya kalau manajerku dia jam kerjanya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, terus nanti dia lanjut kerja lagi dari jam 7 sampai jam 9. Nah, sedangkan aku mulai dari jam 9 sampai 6. Nah, jadi kalau misalnya manajer aku ngechat aku di jam kerjanya dia, misalnya jam malam ya, jam 7 sampai jam 9. Dan aku nggak balas ya nggak apa-apa, karena kita udah sama-sama ngerti, oh itu jam kerjanya manajerku, tapi jam kerjaku udah selesai. Jadi akan aku balas besok paginya gitu. Jadi sama-sama ngerti sih, karena ada komunikasi itu tadi bahwa jam kerjamu jam segini, jam kerjaku jam segini, harus saling menghargai satu sama lain gitu. Kecuali ada hal-hal yang bener-bener urgent banget ya, emang harus saat itu juga harus diselesaikan ya, mau nggak mau kan, namanya juga kerjaan. Tapi kalau misalnya kayak kerjaan biasa gitu masih bisa dikerjain besok hari ya, asal kita paham satu sama lain sih jam kerja masing-masing gitu. Jadi ya udah balance aja gitu, nggak yang terus kita merasa di-push, ya ampun masa manajerku ngecat aku jam 7. Nggak ada ya kisah-kisah kayak gitu ya. Jadi kayak
ya udah tinggal nggak dibalas aja Iya, karena nggak kita udah dibalas. ngomong sama manajer kita jam kerja kita jam segini. Ada respectnya juga ya kita tuh. Jadi karena udah tahu nih sebenarnya masing-masing punya style kerja kayak gimana. Betul. Jadi kalau misalkan belum dibales atau belum dikerjain, ya udah nggak apa-apa. Nanti pasti akan dikerjain juga kok Betul. besoknya. Oke. Oke, jadi tadi udah ngobrol banyak ya tentang work-life balance, tentang company culture kita gitu. Nah, supaya obrolan kita lebih menarik, itu ternyata tim kreatif udah menyiapkan beberapa pertanyaan buat kita. Nggak tahu ya ini pertanyaannya apa. Ih, TBL. TBL banget nih. TBL. Ya ampun, bisa jawab nggak ya kita ya? Iya bisa ya. Jadi kita sekarang bisa mulai deh. Aku dulu boleh kali ya? Boleh. Yang Boleh. mulai. Apa yang kamu lakukan kalau papasan sama Lydia di jalan? Ini Lydia. loh. Lydia loh. Lydia. Mau Lydia. Apa ya? Ya udah biasa aja gitu. Biasa aja. Kan hidup dia ya. Maksudnya kayak ya udah bodo amat gitu aja sih. Kan Kalau kurang aku kayak menarik aja. yang sabar ya Mbak, udah gitu aja. Iya. Lydianya loh. Lydianya bukan Gina. bukan Gina ya sih. Oh, Lydianya ya. Maaf saya nggak ngikutin. Ya udah next. Oke, my turn. Ih, TBL. My Adventure. TBL. Bukan ya? Kok serius ya? People team harus maintain employee satisfaction, tapi bagaimana kalau ke diri kalian sendiri? Oh, oke. Tisu ada nggak? Employee satisfaction. Jadi kan ini kan kepuasan ya. Kepuasan itu kan kayak tiap orang kan pasti kan indikatornya beda-beda gitu kan. Terus kalau menurut aku sih selama kita bersyukur. Selama kita itu istilahnya kayak bersyukur atas apa yang kita terima gitu, kita akan puas-puas aja gitu. Tapi beda ya, maksudnya ada orang yang bilang kalau bersyukur itu kayak berarti kan kamu gitu-gitu aja gitu. Enggak sih gitu kan. Kita bersyukur tapi kita strive for the best. Sih. Aku mau nambahin dong. Jadi boleh kayak sebagai CE itu kan emang kerjaan kita adalah membuat karyawan happy ya. Tapi ada kalanya kegiatan kita gitu ngeflop gitu, nggak jalan atau kayak kurang rame. Biasanya sih emang tim CE kadang agak stres sih kalau kayak gitu. Cuma kalau kata leader kami, dia tuh bilang bahwa kita tuh nggak bisa membahagiakan semua orang. Betul. Jadi asalkan kita sudah berusaha gitu, niat kita udah baik, ya udah respon orang lain tuh ya haknya mereka. Gitu sih. Siapa leadernya? Mas Bob. Oh, Sydney Supri. Oke. Ya, pertanyaan terakhir kayaknya ya. Apa mau dia aja? Oh. Berapa banyak foto selfie Gozali everyday? Ikutin nggak sih kalian Gozali itu? Dia dapat berapa selfie- miliar selfie gitu itu? kan? Tapi nggak tahu. 30 sekian miliar gitu nggak? Itu menurutku pengalian isu sih. Jadi konspirasi apa? Boleh di-spill. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Berapa banyak foto selfie Gozali everyday? Pertanyaannya kok seperti membadut terus gitu Iya, ya. membadut. Sesuai Anda. Sesuai dengan Anda. Emang aku born to be a clown gitu. Gak yang ini. Berapa ya? 900-an kalau nggak Dia udah salah. berapa tahun sih? Hitung 5 aja. tahun. 5 tahun. 5 5 kali tahun. 365. Ayo berapa? 3 kali 5 aja 1.500 loh. TikTok. 300 Ayo kali 365 kali 5. Nggak tahu. Nggak jadi pressure. 900-an deh kayaknya. 933. Luar biasa. Luar Ini biasa. beneran apa ngasal nih? Oke, jadi tadi tuh kita udah ngobrol banyak nih tentang work-life balance itu sendiri seperti apa gitu kan. Dan menurutku ada 2 poin yang bisa kita highlight nih teman-teman. Yang pertama dari sisi karyawan sendiri ya, kita sebagai employee juga wajib nih untuk mencari tahu ke diri kita sendiri gitu ya. Kita aware nggak sih dengan kemampuan kita, terus juga kira-kira kita stres atau enggak, dan lagi juga kira-kira kita bisa nggak sih membuat diri kita tuh lebih disiplin nih dalam bekerja. Karena emang ketika WFH kan nggak ada yang ngatur kita ya, mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Sama yang kedua juga disiplin itu tadi gitu. Dan yang ketiga pasti mengatur boundary nih antara bekerja dan kehidupan personal. Nah itu tadi dari sisi employee. Kalau dari sisi company pastinya kita harus make sure nih company kita tuh juga company yang bisa membantu kita untuk exercise work-life balance tadi. Dari misalnya company policy-nya,
kalau misalkan kerja tuh berapa jam sehari gitu ya, cuti itu setahun berapa kali, sistem cutinya kayak gimana, ngasih apresiasi ke kita atau enggak gitu. Dan selain company policy ini juga biasanya kita bisa melihat nih teman-teman dari culture value-nya company itu sendiri gitu. Misalkan kayak di Niaga Hoster nih di kantor kita gitu, salah satu value yang membuat kita lebih mudah dalam melaksanakan work-life balance itu kan ada freedom and responsibility tadi gitu. Nah kalau dari teman-teman nih, pertanyaan terakhir ya, apa sih harapan kalian terhadap pelaksanaan atau implementasi value freedom and responsibility nih ke depannya di Niaga Hoster? Saya lagi. Siap-siap ya. Kamu terus. Oke, harapanku sih untuk culture freedom and responsibility ini adalah itu tadi, kan hak dan kewajiban. Jangan sampai kita cuman fokus ke freedomnya doang, tapi sementara kita melupakan responsibility-nya gitu kan. Karena itu tadi, karena kita sudah diberikan kepercayaan gitu kan, kebebasan gitu kan, maka kita harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu sih harapannya. Jadi aku minta tolong buat teman-teman semuanya itu bahwa kita fokusnya itu adalah itu kan satu kesatuan yang nggak bisa dipisah ya, kayak freedom doang gitu, apa responsibility doang, itu kan satu kesatuan. Jadi kita fokusnya ke dua hal itu, yaitu freedom and responsibility, jangan ke freedomnya doang gitu. Betul. Setuju sih. Setuju sih sama kamu. Kalau aku ya sebenarnya sama aja sih ya sama Aska dan Mbak Ica gitu. Jadi kalau ada salah satu quote yang terpajang di kantornya Hoster, udah pernah baca belum? Kan ini banyak quote-quote tuh bertebaran. Bersatu kita teguh, bersatu kita runtuh. Bukan. Bineka Tunggal Ika ya tuh. Belum pernah lihat. Mungkin kita pernah lihat tapi nggak aware gitu kan. Jadi ada salah satu quote yang terpampang di pintu masuk Niaga Hoster di atas tuh, begitu kita masuk pintu depan atau pintu belakang, itu pokoknya sebelah sini, sebelah kanan. Itu tulisannya adalah disiplin equals freedom. Gitu. Jadi kamu tuh harus disiplin dulu biar dapat freedom. Gitu loh, jangan terus kayak lu mah free, young, wild and free, enggak kayak gitu. Young, wild and broke. Gitu, jadi kita harus disiplin sih, balik lagi harus disiplin gitu. Dan untuk company nih ya, kalau company itu kan emang tiap-tiap company itu kan punya culture atau value masing-masing. Ya kalau kamu udah men-state bahwa culture atau value kamu itu ya lakukan gitu. Nggak cuma itu sebagai gimmick quote atau gimmick untuk tampil di medsos doang kayak gitu. Jangan dipasang aja ya. Jangan dipasang aja ya. Iya benar-benar dihayati dan dilaksanakan. Betul banget. Oke. Nah mungkin para hoster Rangers lainnya yang nonton boleh deh nih di kolom komentar gitu ya, bisa dituliskan mungkin harapannya kira-kira ke depan nih untuk culture freedom and responsibility kalian pengennya tuh seperti apa sih implementasinya di Niaga Hoster gitu. Freedom your voice guys, komen. Iya, Candidness, balik lagi candidness. Iya, benar. Oke. Ya udah, kalau gitu selesai sudah sesi Rangers Talk episode keempat ini. Thank you so much nih teman-teman yang sudah membagikan inspirasi, insight, kata-kata bijaknya gitu ya. Kreatif yang sudah set up ini semua. Thank you. Thank you. Jadi hopefully nih teman-teman dari diskusi kita ini bisa memberikan sedikit gambaran ya kira-kira culture kerja kita di Niaga Hoster itu seperti apa gitu. Betul. Terus tadi kalau misalkan teman-teman Hoster People pengen ada saran atau masukan gitu di edisi selanjutnya mau ngobrolin tentang tema apa gitu, boleh komen di bawah sini gitu ya. Atau pengen nih menghadirkan lagi gitu ya Mbak Modi gitu dan Mbak Ica sebagai talentnya, itu boleh banget gitu. Silakan vote atau silakan komen di itu ya, di komentarnya. Oke, gitu. kalau gitu. Jangan lupa untuk komen, like, comment, subscribe YouTube channelnya Niaga Hoster. Follow juga Instagramnya Niaga Hoster. Ada dua ya kita. Niagahoster.id dan Insight Niaga Hoster. sama dengerin podcast kita di Spotify di channel Talk Hoster. Wow. Niaga Hoster. Keren. Luar biasa loh, isi-isinya insightful pokoknya. Oke. Mantap. Oke, thank you.